Assalamualaikum sanak kasadonyo, baaka bae, lai sehat, sip, mantap, basuo Jawa ala sanak. Kali ini saya akan membawakan film dari Korea Selatan yang berjudul Demon from Nowhere yang rilis tahun 2010. Film ini menceritakan seorang mantan agen khusus yang menyelamatkan tetangganya karena tetangganya sudah diculik oleh bandar narkoba. Sehingga dia pun rela bertaruh nyawa untuk menyelamatkan tetangganya. Pak Alan selanjutnya sana, langsung sesuai sana. Film dimulai oleh cewek sedang joget di bar. Lalu polisi pun datang karena ada transaksi di dalam bar ini. Teman polisi pun melihat transaksi berjalan. Dia pun bilang sama atasannya yang sedang berjalan menuju ke bar. Lalu si cewek pun pergi ke ruangan ganti. Setelah itu disusul sama orang yang melakukan transaksi tadi. Ternyata si cewek sedang sembunyi di gantungan baju. Lalu si cewek menyentrum orang itu dan mengambil barang itu. Ternyata kalau dilihat narkoba kayak sana. Di luar, polisi menangkap orang satu lagi. Karena badannya terlalu besar, polisi pun kewalahan. Lalu atasannya tetang, dia pun berhasil menumbangkannya. Kita panggil aja namanya Kim ya sana. Scene berpindah kepada seorang pria sedang beli sosis bernama Tae-sik. Ketika sampai di rumah, dia merasa ada orang yang mengikutinya. Setelah dipanggil, ternyata Somi. Dia ini adalah anak tetangganya. Lalu Somi menggadaikan handsetnya kepada Tae-sik. Ternyata Tae-sik ini adalah seorang penjaga pegadaian. Lalu Somi pun melihat sosis yang dibawa Tae-sik. Tae-sik pun mengajak Somi makan bersama. Ketika lagi makan, tiba-tiba di luar ada yang memanggil nama Somi. Ternyata dia adalah ibunya. Dia pun tanya sama Tae-sik. Di sini Tae-sik menjatuhkan mangkok nasi Somi agar tidak ketahuan. Setelah aman, ibu Somi pun menggadaikan kameranya. Lalu dia menggoda Tae-sik. Di kantor polisi, orang gendut itu pun bebas. Sehingga polisi Kim pun bilang, aku akan menangkap bosmu. Di markas bandar, si bos marah-marah sama anak buahnya bernama Monsai karena dia telah kehilangan paketnya. Di sisi Xiaomi, dia mendengar ibunya lagi bertengkar sama pacarnya. Ternyata cewek yang di bar tadi adalah ibu Xiaomi. Dia pun bertengkar karena ibunya menyembunyikan paketnya sendirian. Si Tae-sik dia pergi ke kota, lalu dia melihat Xiaomi sedang dimarahi sama petugas keamanan karena telah mencuri. Lalu petugas itu mau tanya orang tua Xiaomi. Di sini Xiaomi menunduk Tae-sik karena dia melihatnya di depan. Petugas pun mendekat kepada Tae-sik, tapi Tae-sik pun pergi. Malam hari dia bertemu Xiaomi di warung kopi. Tae-sik pun bilang jangan mencuri lagi, tapi Xiaomi pun mencuri di sini. Ketika Tae-sik mau membayar, penjaga warung itu tidak mempersalahkan. Ketika pulang, Xiaomi pun meminta MP3-nya. Sebagai gantinya, dia mengasih kartu keberuntungan. Monsai pun telepon adiknya bernama Montae. Dia pun bilang kalau yang mengambil paketnya adalah si penari di bar waktu itu. Ketika Xiaomi pulang, dia pun kaget karena melihat ibunya sudah diikat sama orang lain. Lalu Montae pun menempelkan pemanas di bekas luka kaki ibunya. Lalu Fat Kang pun menutup mata Xiaomi. Di sisi Tae-sik, dia pun sangat kaget melihat gemboknya sudah di bawah. Ketika masuk, dia pun melihat dua orang asing. Lalu dia menodongkan pisaunya. Dengan cepat, Tae-sik pun berhasil mengambilnya dan melumpuhkan yang satu lagi. Karena gemetaran, dia pun telepon Montae ke bawah. Lalu Fat Kang pun pergi ke atas buat melihat. Fat Kang pun menyuruh Tae-sik ngomong sama Montae. Di sini Tae-sik pun bilang buat suruh anak buahnya keluar. Tapi Montae mendengarkan teriak Xiaomi. Sehingga dia pun mengasih paketnya. Lalu Fat Kang tinggalkan HP dan menembak orang gendut itu.
Di sini Montek menyuruh Tae-sik buat antarkan paket ke tempat bos kakaknya. Setelah itu Montek pun disuruh buang HP-nya. Di kantor polisi pun mendapatkan telepon misterius. Ketika sampai, Tae-sik pun disambut dengan sopan. Setelah Tae-sik mengeluarkan paketnya, bosnya pun sangat kaget karena dia tidak memesan barang. Lalu HP bosnya pun berbunyi. Di sini dia dijebak sama anak buahnya sendiri, yaitu Montek. Lalu polisi pun berdatangan. Si bos pun menyuruh anak buahnya buang Tae-sik ke lapangan golf. Ketika si bos mau kabur dengan mobilnya, Tae-sik pun berhasil menabrakkan mobilnya. Ketika mau mengajar si bos, dia pun terhenti oleh sesuatu. Di kantor polisi, mereka pun semua dites urin. Setelah itu, dia ditanya tentang wanita di bagasi mobilnya yang sudah meninggal, tapi organ tubuhnya hilang semua. Kenapa Tae-sik itu bisa terhenti? Karena wanita itu adalah ibu Xiaomi. Lalu, anak buah Kim pun bilang kalau Tae-sik ini tidak ada rekam jejaknya, sehingga bimbang mau menangkap atau tidak. Tae-sik pun terpikiran sama Xiaomi karena Tae-sik tidak mau terjadi sama Xiaomi kayak gitu, sehingga dia pun ingin selamatkan Xiaomi. Di sini Tae-sik pun beralasan makan pakai tangan kiri. Ketika polisi lepas borgol, ya tahu jelas pun yang terjadi kan. 그런 태도 좋아, 응? 아이 밥 먹고 나서 부득부득 끝냅시다. Di sisi pacar ibu Xiaomi, dia pun diculik oleh seseorang. Lalu Xiaomi pun dibuang bersama seorang nenek. Setelah itu nenek itu mengajak ke rumahnya. Setelah sampai rumah, dia pun mengunci Xiaomi di ruangan atas bersama anak-anak lainnya. Di kantor polisi, Kim pun sangat kaget melihat Tae-sik karena dia bisa lolos dengan polisi sebanyak itu dengan waktu yang lebih cepat. Karena penasaran dengan latar belakang Tae-sik, Kim pun mengirim brosur diri Tae-sik ke Amerika. Setelah bebas, Tae-sik pun mengambil HP-nya yang sempat dia buang. Ternyata yang menculik pacar ibunya Xiaomi adalah anak buahnya Montek. Di sini adiknya pun bertanya tentang Tae-sik kepadanya, tapi dia pun tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba Montek pun langsung menancapkan kapak di kepalanya. 고추 잘라서 토치로 그슬린다? 하나. Lalu Montek menyuruh Vietcong untuk membunuh kakak bosnya dengan seorang diri. 한번 살려도. Di kantor polisi pun sudah mendapatkan tentang diri Tae-sik. Di sini kita baru tahu kalau Tae-sik ini sebenarnya adalah agen pasukan khusus. Dia ini juga berhasil menyelesaikan misi berbahaya dan dapat bintang jasa militer gitu. Tae-sik pun dihentikan karena kecelakaan mobil bersama istrinya. Karena hal itu istrinya pun meninggal di tempat. 김현수 현장에서 즉사했어. Tae-sik pun pergi ke tempat penjualan HP. Di sini Tae-sik pun tanya siapa yang membeli HP ini. Karena mempunyai anak buah yang banyak, dia pun menjadi sombong. Jadi kasus ketumbang jokirnya kan. Tae-sik pun berhasil mendapatkan kartu nama Montek. 저 2개월에 20개씩 사갔던 놈인데 통남장. Tae-sik pun berhasil masuk karena kartu nama yang dia dapat. Ketika mau naik lift, dia pun bertemu sama Montek. Tapi Montek tidak tahu kalau ini orang yang dia cari karena cuma adiknya yang tahu. Tae-sik pun pergi ke toilet dan mengajar anak buah Montek dan bertanya di mana Xiaomi. Ketika dibawa keluar, Vietcong pun datang dan menembaki Tae-sik. Setelah itu terjadilah pertempuran. Di luar, Montek pun memberikan HP sama Tae-sik. Lalu dia pun pergi. Tae-sik pun coba mengejar sambil mengapel-apelnya. Lalu Tae-sik pun tidak sanggup mengejarnya. Tae-sik pun mengambil mobil taksi yang ada di jalan. Lalu dia pun pergi. Tae-sik pun pergi ke tempat temannya dengan tanda yang dia buat. Setelah dicek, ternyata Tae-sik di sini mengalami luka tembak. Lalu temannya pun mengobatinya.
Tae-sik pun ingat sama istrinya. Di sini istrinya lagi hamil anak cewek. Tae-sik pun memberikan sepatu cewek ke pasar. Ketika balik, dia pun kaget karena melihat truk menabrak mobilnya di depan. Di dalamnya ada istrinya yang lagi hamil. Lalu dia pun ditembak oleh seseorang dari samping. Dengan cepat teman-temannya pun datang. Setelah siuman, Tae-sik pun meminta kepada temannya buat berikan dia senjata karena dia mau menemui seseorang. Setelah itu, Tae-sik pun memotong rambutnya. Tahu je lah kan, ganteng jadi kan. Lalu polisi Kim telepon dia dan bilang kalau Xiaomi masih hidup dan bilang alamatnya juga. Tapi di sini Tae-sik pura-pura tidak tahu sama Xiaomi, tapi Kim pun menyadari maksud dari Tae-sik. 장두식의 위치 파악하고 차이나타운 탐문 시 Di sisi Xiaomi, dia pun lagi makan bersama. Temannya pun pergi karena udah bersikap baik. Xiaomi pun bilang kepada Fat Kang kalau dia bersikap baik bisa ketemu ibunya juga sambil menempelkan obat luka. Tae-sik pun pergi ke alamat Kim yang sudah bilang. Di sana dia melihat mainan anak yang rusak, tapi di dalamnya sudah banyak paket yang siap antar. Di pelabuhan, Dusik pun mendapatkan tendangan berlari. Lalu Kim menemukan paket di tongkatnya. Di mobil, Kim pun bertanya tentang Xiaomi kepada Dusik. Dia pun menjelaskan kalau sekarang bukan yang dulu. Sekarang tukang antar paket adalah anak-anak. Karena polisi pun tidak curiga sama anak kecil. Mantap juga kan? 점자적이라 추적도 힘들어요. Lalu Tae-sik melihat anak kecil yang ambil paket dia di mainan yang rusak itu. Lalu Tae-sik pun mengikuti anak itu. Tae-sik pun berhasil mengikuti anak itu ke tempat baliknya. Ketika masuk, Tae-sik melihat jejak kaki menuju lemari. Tae-sik pun masuk dan melihat pembuatan narkoba yang pekerjanya anak-anak semua. Satu anak pun oleng. Di sini Tae-sik melihat Montek. Ketika anak itu dibawa ke ruangan, Tae-sik pun mengikutinya dan membunuh orang itu lalu menembak kaki Montek. Montek pun dapat telepon dari Tae-sik. Dia meminta kembalikan Xiaomi dalam 1 jam. Kalau enggak adiknya akan tewas. Karena mendengar teriakan adiknya lagi kesakitan, dia pun bertambah kesal dan meminta anak buahnya congkel mata Xiaomi. Sebelum pergi, Tae-sik membocorkan gas dan mengantungkan api yang ditahan paketnya. Lalu Tae-sik merobeknya. Setelah itu, Tae-sik menelepon Kim buat mendengarkan ledakan. Di sisi Xiaomi, matanya udah siap dicongkel. Xiaomi pun bilang sama Fat Kong kalau dia itu berbohong. Dia pun menangis mau ketemu ibunya. Ibunya itu belum mati. Di sini kita bisa melihat kalau Fat Kong itu matanya berkaca melihat Xiaomi bermohon-mohon. Lalu anak buah Kim pun berhasil menemukan tempat nenek-nenek yang sekap anak-anak itu. Dan berhasil juga mengeluarkan anak-anak yang disekapnya di atas ruangan itu. Tae-sik pun pergi ke gedungan tua buat ketemu Montek. Pas ketemu, Montek pun tanya, kamu siapanya Xiaomi? Tae-sik pun menjawab, aku tetangganya. Setelah itu, Montek pun memberikan mata Xiaomi. Dia pun sangat sedih sehingga dia pun menembaki semua anak buah Montek termasuk Fat Kong. Setelah menghabiskan semua anak buah Montek, Tae-sik pun ambil mata Xiaomi. Tiba-tiba Fat Kong pun menembaki matanya hingga pecah. Lalu Fat Kong meletakkan senjatanya dan mencoba untuk mengadu fisik bersama Tae-sik. Tahu je lah saya menangkan.
Di sisi Monsek, dia pun cepat-cepat kemasin duitnya dan pergi ke mobil. Tiba-tiba anak buahnya ditembak dari luar. Ketika itu Monsek pun menjalankan mobilnya. Tae-sik berhasil menembaki bannya sehingga Monsek pun tidak bisa jalan lagi, hanya diam di dalam mobil sambil telepon polisi. Ketika Tae-sik tembak kaca atas, ternyata pelurunya montal. Di sini Monsek pun sangat senang dan tidak jadi mati karena mobilnya anti peluru dan dia pun menunggu polisi datang. Karena mantan agen khusus untuk membunuh, nak mungkin di Tae-sik untuk menembak bajak kodoh. Lalu Tae-sik pun menembak satu titik berkali-kali sehingga bisa juga menembus kaca itu. Ketika peluru terakhir, Tae-sik pun berhasil menembak Monsek. Setelah selesai, Tae-sik pun coba bunuh diri karena dia tidak ada orang dekat lagi. Tiba-tiba Xiaomi pun keluar dengan mata yang utuh. Dia pun memeluk Tae-sik karena dia mau selamatkan dirinya. Kenapa mata Xiaomi masih utuh? Karena Vietcong lah yang menolongkannya. Karena Vietcong merasa kasihan sama Xiaomi sehingga dia mencongkel mata dokter bedahnya itu sendiri. Di akhir film, Tae-sik pun pergi ke tokoh kakek tua itu dan membelikan tas buat sekolah. Lalu dia memeluk Xiaomi sehingga dia pun sampai menangis karena dulu istrinya hamil anak cewek kan. Jadi dia lepaskan sayangnya sama Xiaomi. Selesai sana. Film ko sangat mantap nama sana, apalagi aktingnya berkelahi, tembak-tembak darah-darah sana, mantap bana sana, rekomendasi nama sana, apalagi bintangnya kan aktornya kan nak ganteng nampak di sana, apalagi yang si Somi itu sana, awak lasuanan caliannya sana, cantik-cantik imut lah. Oke sana, jangan lupa dukungannya ya sana, tunggu video selanjutnya sana. Oke, waalaikumsalam sana.